Broken home atau keluarga tidak utuh adalah penggambaran keluarga yang berantakan atau tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan, pertengkaran, hingga berakhir pada perceraian. Meskipun sering dikaitkan dengan perceraian, tapi kondisi broken home dapat terjadi juga dalam keluarga yang masih utuh di atas kertas. Sebagai contoh, keluarga mungkin masih utuh, tapi anggotanya saling berkonflik dan terasing satu sama lain. Broken home biasanya terjadi karena beberapa penyebab. Yang pertama, kekerasan. Kekerasan dalam keluarga bisa berupa kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Hal ini dapat merusak kesehatan mental anggota keluarga dan mempersulit kemampuan mereka untuk saling memaafkan karena kekerasan yang dilakukan sangat menyakiti. Yang kedua, masalah kesehatan mental. Jika salah satu anggota keluarga memiliki masalah kesehatan mental, sebuah keluarga juga bisa menjadi tidak harmonis dan akhirnya tidak utuh. Yang ketiga, masalah finansial. Keuangan juga bisa menyebabkan keluarga tidak harmonis, tidak hanya ketika kondisi ekonomi kurang baik, tetapi juga saat dalam kondisi baik, tetapi pengelolaannya buruk dan tidak ada keterbukaan. Yang keempat, batas-batas yang dilanggar. Masing-masing anggota keluarga mestinya memiliki batasan dan ada hal-hal yang menjadi urusan sendiri, tidak harus dicampuri anggota keluarga yang lain. Ketika batasan itu dilanggar, biasanya akan muncul konflik dan perbedaan. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari broken home. Yang pertama, dampak emosional. Ini adalah dampak yang mungkin paling dirasakan secara langsung oleh anggota yang mengalami broken home, terutama pada anak-anak. Anggota keluarga rawan mengalami depresi dari perpecahan yang terjadi. Mereka juga sulit untuk mengungkapkan perasaan negatif karena terbiasa menyembunyikannya. Yang kedua, dampak sosial. Secara sosial, anak yang berasal dari keluarga yang tidak utuh biasanya memiliki sifat-sifat yang negatif dan sulit membangun hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Sifat negatif itu tidak harus berbentuk kekerasan yang merugikan orang lain, tetapi juga sifat negatif yang merugikan dirinya sendiri. Misalnya bersifat tertutup karena tidak mudah percaya pada orang lain. 3. Dampak pendidikan. Hal ini terutama dirasakan oleh anak-anak. Perpecahan atau perpisahan orang tua bisa membuat anak stres dan akhirnya berpengaruh terhadap pendidikannya. Perkembangan anak mungkin akan melambat dan kualitas belajarnya buruk. Dan yang keempat adalah dampak dinamika keluarga. Broken home membuat dinamika dalam keluarga juga berubah. Yang tadinya suatu peran dijalankan oleh ayah atau ibu, harus dilakukan oleh ayah saja atau ibu saja. Anak juga seringkali harus menggantikan peran orang tua, terutama anak yang paling tua. Jika kamu sudah mengalami broken home, ada cara-cara atau solusi untuk mengatasinya agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi. Yang pertama, bangun pola pikir yang sehat. Lakukan kebiasaan yang baik untuk kesehatan otak sehingga bisa menghasilkan pola pikir yang sehat. Yang kedua, mencari dukungan. Dukungan sosial yang baik dibutuhkan oleh orang-orang yang mengalami broken home. Jaringan dukungan seperti teman, kolega, komunitas, atau terapis psikologi dalam menjadi pendukung yang baik bagi kita. Yang ketiga, berlatih membangun hubungan yang baik. Tumbuh dalam hubungan keluarga yang kurang baik seringkali membuat seseorang merasa tidak mampu memiliki hubungan yang baik juga dengan orang lain. Namun, ini tidak berlaku otomatis. Kita masih bisa belajar membangun hubungan yang baik dengan orang lain di luar keluarga kita. Itulah penjelasan mengenai broken home yang dapat saya sampaikan, mulai dari pengertian, dampak, hingga cara mengatasi broken home itu sendiri. Apabila teman-teman berada dalam situasi broken home, segera lakukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan dan cari bantuan profesional. Semoga bermanfaat.